Dan untuk Muslims, berhenti menjadi orang cengeng di dalam dunia ini. Bicara tentang penistaan lah, darah halal lah. Berhenti menjadi orang cengeng. Balas argumen dengan argumen, balas referensi dengan referensi, balas literatur dengan literatur. Itulah orang beradab. Jadi biasakan diri jadi manusia. Kaf media. Kamu tidak bisa membantah saya bahwa Injil Filipus yang kamu quote itu adalah Injil palsu yang baru ditulis pada abad ketiga, tapi kamu quote itu seakan-akan itu literatur otentik kekristenan. Dan itu berarti kamu adalah seorang pendusta, pembohong yang tidak, ada dua kemungkinan. Kamu tidak tahu apa yang kamu quote. Jadi kamu quote itu karena itu cocok dengan propaganda omong kosong kamu, atau kamu tahu tapi kamu membohongi publik dengan mempresentasikan the Gospel of Philip, Injil Filipus sebagai sebuah literatur otentik kekristenan. Bahkan di dalam video terdahulumu yang saya jawab, kamu berkali-kali menyatakan bahwa di dalam Bible Kristen, seakan-akan itu bagian dari kitab suci orang Kristen. No. Injil Gnostik itu tidak pernah diterima di dalam kekristenan karena Injil itu ditulis belakangan. Kalian terbiasa berbohong untuk menjual Islam. Jadi kamu muncul ke publik dan bilang Yesus pacaran dan cabe-cabean dengan Maria. Dan kalau kamu bilang begitu, maka itu bukan sesuatu yang salah. Dan kamu sama sekali tidak merasa bersalah loh. Malah kamu masih tampil ke hadapan publik dan bicara seperti orang hebat. Termasuk waktu kamu bilang Yesus pencuri keledai, saya tantang kamu, bocah tafsir 1000 mimpi. Saya tantang kamu, quote bagi saya, kutip bagi saya, satu saja ahli tafsir Kristen. Saya quote bagi kamu bukan tafsir orang Kristen loh. Saya quote bagi kamu Ibn Katsir, saya quote bagi kamu Al-Wahidi. Sekarang saya tantang kamu. Quote bagi saya, kutip bagi saya, satu saja ahli tafsir perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menafsirkan narasi tentang pengambilan keledai itu sebagai sebuah pencurian. Silakan, quote bagi saya. Quote bagi saya, literatur tafsir. Kami punya banyak literatur tafsir. Para ahli tafsir kami itu sangat banyak. Sangat banyak. Quote bagi saya, satu saja ahli tafsir perjanjian baru yang qualified, sebutkan namanya, sebutkan judul bukunya, dan saya akan cek. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bocah Kaf Media yang mendadak menjadi ahli tafsir ahli tafsir mimpi, 1000 mimpi. Muncul kemarin sembunyikan muka, mendadak muncul di hadapan publik bawa-bawa Ibn Katsir dan Asbab Al-Nusul. Kemudian membaca di hadapan publik dan kasih judul yang sangat bombastis. By the way, video dari Kaf Media yang menanggapi video terdahulu saya, video pertama saya, dan kalau saudara lihat judulnya, memang orang ini adalah pengikut Muhammad yang sejati. Termasuk kalau saudara lihat dia punya thumbnail, dia kasih foto saya, dia pasang dengan kepala anjing, kemudian dia kasih judul begini, Deki Gragas ketemu ahli tafsir sekali tempeleng tepar. Nah itu adalah pengikut Muhammad yang sejati. Saya sudah bahas di dalam video kemarin. Abu Bakar ketika Urwa menasihati Muhammad supaya jangan memerangi sukunya sendiri, Abu Bakar bilang, go suck the clitoris of Alat. Pergi dan jilat klitorisnya Alat. Kemudian Muhammad kasih tahu para pengikutnya, kalau ada orang yang bicara sesumbar mengenai garis keturunannya, go bite the penis of your father. Pergi gigit penis papamu. And do not use euphemism. Jangan menggunakan eufemisme, jangan menggunakan ungkapan pelembut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala terobsesi dengan kemaluan. Di dalam Quran berkali-kali bicara tentang kemaluan. Bahkan ketika bicara tentang kelahiran Isa, 2 kali dia bilang bahwa Jibril meniup ke dalam vaginanya, ke dalam farjahnya Maria. Jadi kata-kata biadab, kata-kata kurang ajar itu adalah sesuatu yang
Kalau kutip dari Ibn Taimiyah, saya sudah perlihatkan, it is permissible, itu diizinkan, if jika diperlukan. Jadi orang-orang ini bebas insulting people, bebas menghina orang, bebas menghina agama lain, bebas menghina siapapun yang mereka ingin hina, yang tidak setuju dengan Islam. Tapi begitu mereka dibalik diserang, mendadak mereka itu menjadi kelonjotan, kemudian mendadak menjadi cengeng, dan mendadak kalau saudara baca di kolom komentar dari KAF Media, kemarin itu ada yang mengirimkan saya screenshot komentar mereka, ada di Telegram saya. Kalau saudara butuh bukti saya bisa kasih lihat. Ada yang bilang ini penistaan agama. Jadi kalau KAF Media bilang Yesus pencuri keledai, itu bukan penistaan agama. Hah? Kamu manusia atau apa? Kalau KAF Media bilang Yesus pacaran dengan Maria Magdalena ketika yang dia kutip adalah sumber Gnostik abad ketiga, itu bukan penistaan agama. Kamu manusia atau apa? Hah? Itulah sebabnya kalian itu manusia paling memuakan di dalam dunia ini. Karena kalian memasang satu standar untuk diri sendiri dan standar yang lain untuk orang lain. Dan itu sudah tidak akan berlaku lagi sekarang. Selagi masih ada saya, Verbum Veritatis, di bumi Indonesia ini, kecuali kalau kalian pancung batang leher saya. Selagi masih ada saya, itu tidak akan terjadi di bumi Indonesia ini. Kalian membuka mulut satu kali, saya akan membalasnya secara tak terhingga. Jadi kalau kalian mau supaya kita tidak balas-balasan, maka jangan bahas tentang iman saya. Jangan bahas tentang Alkitab saya. Jangan bahas tentang Yesus saya. Tapi setiap kali kalian membuka mulut, saya akan membalasnya secara tak terhingga. Oke? Kemudian tadi mereka mengirimi saya lagi screenshot. Ada di grup Telegram saya simpan semua, ada di situ. Katanya orang kafir ini darahnya halal. Darahnya halal. Kamu itu agama vampire atau apa? Penghisap darah kalian atau apa? Tapi kalau dikasih tahu kalian mendadak di ujung lidah yang satu bilang, oh Islam itu agama damai, indah, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh dunia, bagi alam semesta. Rahmat apa? Rahmat apa? Apanya yang kebaikan apa yang dibawa oleh Islam di dalam dunia ini? Coba sebutkan. Ilmu pengetahuan apa? Teknologi apa yang dihasilkan berdasarkan teologi Islam? Hah? Jadi kalian itu kok ngomongnya seperti kita masih hidup di zaman batu yang tidak ada listrik, yang kita perlu pakai pakai api unggun untuk hidup pada malam hari. Muslims, Islam itu sudah tidak laku di dunia yang sekarang lagi. Ini sudah canggih. Orang sudah bisa buka semua sumber-sumber kalian dan membacanya dan akan melemparkannya ke wajah kalian setiap kali kalian membuka mulut di hadapan publik. Dan KAF Media bilang saya mengutip asbab al-nusul seenak jidat saya. Oke, nanti saya akan perlihatkan. Saudara-saudara, asbab al-nusul itu linknya ada di kotak deskripsi di video ini. Termasuk dia juga merujuk kepada Ibn Katsir. Itu linknya ada di kotak deskripsi video ini. Silakan baca bagi diri saudara sendiri, tapi dengar dulu video dia. Kemudian kembali dan baca asbab al-nusul. Baca Ibn Katsir, apakah asbab al-nusulnya al-Wahidi dan Ibn Katsir, tafsir Ibn Katsir khusus untuk surat sapi betina. By the way, sampai sekarang saya masih bertanya-tanya, kenapa itu surat kok namanya sapi betina sih? Nah, tafsir surat sapi betina ayat 217 juga itu ada di Ibn Katsir. Jadi tonton dulu video dia, kemudian saudara akan langsung lihat ini orang adalah orang yang sudah terlatih untuk berbohong. Bahkan ketika di zaman teknologi seperti ini. Muslims, Islam itu dulu laku karena orang tidak bisa cek sumber kalian. Jadi kalau kalian ngomong sesuka hati, tidak ada orang yang bisa cek akurasinya. Nah sekarang setiap kali kamu membuka mulut, karena kalian sudah terlatih untuk berbohong, setiap kali kamu membuka mulut berbohong, orang akan langsung cek sumbernya dan langsung melemparkannya ke wajah kalian, dan itu akan membuat Islam semakin tidak laku di dalam dunia ini. Jadi hadapi kenyataan itu, kemudian kalau kamu tidak sanggup menanggung itu, murtad dari Islam. Karena bagaimana mungkin kamu beragama dan untuk membela agamamu kamu harus berbohong.
Bagaimana mungkin kamu beragama dan agamamu itu memalukan? Murtad sekarang dari Islam, murtad. Makanya saya bilang jangan buka mulut tentang Tuhan saya, jangan buka mulut tentang Alkitab saya, jangan buka mulut tentang iman saya, karena setiap kali kamu membuka mulut, saya akan memperlihatkan apa yang ada di dalam sumber-sumber kalian tanpa belas kasihan, tanpa belas kasihan. Itu saya. Jadi saudara silakan baca, apakah saya atau Kaf Media yang merepresentasikan isi latar belakang historis, historical background, occasion historis dari surat sapi betina ayat 217. Apakah saya yang akurat atau dia yang akurat? Termasuk juga dari Ibn Katsir. Saudara silakan baca sendiri. Sekarang ini zaman era keterbukaan informasi kok. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, Kaf Media itu secara strawman merepresentasikan kembali posisi saya itu secara salah. Di dalam video pertama saya tidak menyatakan bahwa Muhammad mencuri berdasarkan ayat ini. Surat sapi betina ayat 217. Yang saya katakan adalah menurut ayat ini, surat sapi betina ayat 217, para pengikut Muhammad adalah para perampok, para pencuri. Itu yang saya katakan. Dan Muhammad juga tidak lolos dari itu. Muhammad juga pencuri berdasarkan sergapannya kepada Khaybar. Itu di dalam video saya yang pertama. Jadi Kaf Media ini sengaja twist argumen saya untuk membuatnya sangat mudah untuk diserang. Dan itu yang namanya strawman fallacy. Kaf Media, bocah. Bocah, dengar kau. Kau tidak bisa, kau duduk aja, pergi jualan sayur di sana. Tidak usah kau datang berargumen dengan saya. Jualan sayur aja kamu. Kamu mau twist argumen saya supaya membuatnya mudah untuk diserang. Saya tidak mengatakan begitu. Kamu memutarbalikan apa yang saya katakan. Yang saya katakan adalah historical background dari dua surat sapi betina ayat 217 membuktikan bahwa para pengikut Muhammad adalah para pencuri. Termasuk kamu ketika membaca asbab al-nusul di dalam bahasa Arabnya itu tidak menolong kamu. Bahasa Arab itu tidak menolong kamu. Jadi jangan ngeluh, oh saya bisa bahasa Arab, dia tidak bisa bahasa Arab. Memangnya kenapa kalau tidak bisa bahasa Arab? Kita bisa membaca terjemahannya kok. Available kok, dengan sangat gampang kok. Kecuali kalau kamu bilang agamamu itu agama goblok yang hanya bisa dimengerti di dalam bahasa Arab. Saya tahu bahasa asli itu sangat penting untuk kasus-kasus tertentu. Kecuali kalau terjemahan itu salah menerjemahkan kata atau frasa tertentu, kita perlu mengecek akurasinya di dalam bahasa aslinya. Tetapi bukan itu maksud kalian ketika bicara tentang harus bahasa Arab. Yang maksud kalian adalah orang harus bisa bahasa Arab. Dengan demikian kalian bisa lolos dari kritikan. Karena orang tidak banyak orang bisa bahasa Arab. Nah, jurus semacam itu hanya membuat kalian terlihat seperti badut di dalam dunia ini. Jadi tutup mulut. Jadi Kaf Media itu strawman. Strawman merepresentasikan argumen saya secara salah untuk membuatnya lebih gampang diserang. Dan itulah yang disebut dengan strawman fallacy. Asbab Kaf Media, kamu sedang berhadapan dengan dosen logika. Jadi jangan putar balik di dalam dunia ini. Jangan putar balik, oke? Nah, kemudian menurut dia, kalau saudara dengar, silakan dengar lagi videonya, nggak panjang kok. Saudara silakan dengar. Dia bilang ketika pasukan kecil yang diutus oleh Muhammad itu berjumpa dengan rombongan dari Ibn al-Hadrami, terjadi perselisihan, kemudian terjadi peperangan, kemudian Ibn al-Hadrami terbunuh, para pengikutnya kabur dan meninggalkan harta mereka. Dan menurut aturan perang pada masa itu, harta rampasan di dalam perang itu menjadi milik yang menang. Itu menurut dia. Jadi terjadi perang, saudara ingat kata-kata kunci itu. Karena nanti saya akan buktikan bahwa ini orang berbohong seperti minum air. Ya, seakan-akan kita masih tinggal di zaman batu, yang tinggal di dalam gua-gua, yang tidak bisa mengecek akurasi dari sumber yang dia baca. Dia bilang terjadi perang, terjadi perselisihan. Pertama, terjadi perselisihan antara pasukan kecilnya Muhammad itu, ekspedisi militer kecilnya Muhammad itu. Memang menurut Ibn Katsir itu hanya ada 8 orang yang diutus. Mereka diutus untuk memata-matai Mekah. Jadi
8 orang itu terjadi perselisihan dengan rombongan Al-Hadrami, kemudian terjadi peperangan, kemudian Al-Hadrami mati dalam peperangan itu, dan hartanya ditinggal, kemudian itu menjadi milik dari pasukannya Muhammad yang menang. Dan satu lagi poin di mana Kaf Media berbohong, karena dia bilang pasukannya Muhammad tidak tahu bahwa itu adalah bulan Rajab, itu adalah bulan haram. Tidak tahu, mereka tidak tahu bahwa itu adalah bulan haram untuk berperang. Itu adalah kata-kata dari Kaf Media, dan saya akan buktikan bahwa itu semua adalah kebohongan. Mereka tahu persis itu adalah bulan haram. Mereka, dan itu tidak layak disebut sebagai peperangan, tapi layak disebut sebagai penyergapan. Dan saya akan buktikan dari Asbab Al-Nusul dan dari Ibn Katsir. Dan satu hal menarik adalah Kaf Media tidak kasih tahu saudara, kenapa para pengikut Muhammad menyergap rombongan karavan milik dari Ibn Al-Hadrami yang membawa barang-barang suku Quraisy. Dia tidak kasih tahu saudara, karena itu memperlihatkan bahwa para pengikut Muhammad yang menyerang dan menyergap karavan dari Ibn Al-Hadrami adalah orang-orang yang melakukan itu untuk mendapatkan harta rampasan, dan mereka layak disebut sebagai para perampok. Dan saya akan buktikan. Sekarang kita tidak bisa ngomong kosong. Sumber-sumber itu available untuk kita jadikan sebagai rujukan. Silakan baca Al-Wahidi, Ibn Katsir. Mari kita mulai dari Al-Wahidi. Apakah itu adalah peperangan? Apakah terjadi perselisihan? Dan apakah para pasukannya Muhammad itu tidak tahu bahwa itu adalah bulan haram untuk berperang? Mari kita baca Al-Wahidi. Ini dari Asbab Al-Nusul Al-Wahidi. Historical background dari surat Sapi Betina ayat 217. Ini saya membaca di dalam bahasa Inggris dan saya akan terjemahkan, langsung terjemahkan. Urwa ibn al-Jubair informed us that the messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, sent a military expedition. Menurut Ibn Katsir hanya ada 8 orang yang diutus untuk memata-matai Mekah, and appointed Abdullah ibn Jas. Abdullah ibn Jas menjadi pemimpin dari pasukan kecil itu as its leader. Nah, saudara perhatikan. This expedition proceed until they reach Naklah, sampai mereka tiba di Naklah, tempat di dekat Mekah, where they found Amr ibn al-Hadrami, di mana mereka bertemu dengan Amr ibn al-Hadrami, leading a trade caravan for the Quraisy. Amr ibn al-Hadrami memimpin sebuah karavan dagang, sebuah kafilah dagang untuk suku Quraisy, for the Quraisy. Nah, saudara perhatikan. That day was the last day of the sacred month. Itu adalah hari terakhir dari bulan haram. Oke? Jadi itu adalah hari terakhir dari bulan haram. Sekarang pertanyaannya, apakah pasukan perampok ini, pasukan yang diutus Muhammad ini tahu bahwa itu adalah bulan haram atau tidak? Apakah mereka tahu atau tidak? Menurut Kaf Media mereka tidak tahu itu bulan haram. Menurut Kaf Media bilang begitu. Nah, saya baca kalimat lanjutannya. The Muslim were divided in their opinion. Mereka terbagi dalam jadi mereka berselisih paham satu sama lain, 8 orang ini. Some of them said, dan ini saudara dengar baik-baik, beberapa di antara mereka berkata, we know for certain, kita tahu pasti, we know for certain that today belongs to the sacred month. Kita tahu pasti bahwa hari ini masih merupakan bagian dari bulan haram. Bingo, ahli tafsir dangdut. Hei, goblok. Kau mau menipu siapa di dalam dunia ini? Kau bilang mereka tidak tahu itu bulan haram. Asbab Al-Nusul Al-Wahidi bilang, we know for certain that today belongs to the sacred month. Kita tahu pasti bahwa hari ini masih merupakan bagian dari bulan haram.
Kau itu penipu kau. Tampil mukamu di hadapan kamera lalu bawa Ibn Katsir, bawa Asbab Al-Nusul. Ngomong seakan-akan kau ahli padahal cuma pecundang penipu kau. Kaf Media, kau itu penipu. Kau bilang mereka tidak tahu itu bulan haram. Asbab Al-Nusul bilang, we know for certain that today belongs to the sacred month. We are of the view that you should not violate it because of greed. Kita tahu kita tidak boleh melanggar itu karena kerakusan, karena greedy, karena tamak. Jadi mereka berbeda pendapat, berselisih karena mereka tahu pasti itu masih merupakan bagian dari bulan haram dan mereka tidak diizinkan untuk berperang pada bulan itu. Dan si pembohong ini tampil di hadapan publik sok-sok bawa Ibn Katsir lalu bilang dia ahli tafsir. Kamu ahli tafsir 1000 mimpi. Lalu kau kasih thumbnail wajah saya di anjing. Kau yang cocok kasih wajahmu di anjing dan babi. Jadi jangan bicara, jangan kurang ajar di dalam dunia ini. Setiap kali kamu kurang ajar, saya akan membalas itu. Kau ahli tafsir 1000 mimpi lalu bilang tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir apa kepala kau? Masih dengan Asbab Al-Nusul. Kita pelan-pelan. Kemudian lanjut. The opinion of the who desire the stuff. Opini dari mereka yang menginginkan barang-barang itu. The opinion of those who desire the stuff of this world gain the upper hand. They attack Ibn al-Hadrami, kill him, and seize his camel. Jadi itu peperangan atau penyergapan? Kaf Media, itu peperangan atau penyergapan? Itu bukan peperangan. Karena peperangan itu orang agree untuk pada hari sekian kita bertemu di medan laga ini, kita hadap-hadapan. Itu peperangan. 8 orang ini yang menurut Ibn Katsir 8 orang. 8 orang ini adalah pasukannya Muhammad. Mereka menyergap rombongan karavan Ibn al-Hadrami yang membawa barang-barang dagangan itu. Mereka tahu pasti itu masih bulan haram, tidak boleh berperang, tidak boleh membunuh dalam bulan itu. Tetapi karena mereka menginginkan barang-barang itu, those who desire the stuff of this world gain the upper hand. They attack Ibn al-Hadrami, kill him, and seize his camels, dan mengambil keledai onta-ontanya Ibn al-Hadrami. Jadi bagian mananya yang mengindikasikan bahwa itu peperangan? Itu bukan peperangan. Mereka tahu pasti itu masih bulan haram, tapi mereka melihat bahwa orang ini bawa barang yang banyak dan mereka bertengkar, berselisih. Ayo, ada yang bilang jangan, kita serang aja. Mereka tahu itu bulan haram. Jadi kamu tampil di depan kamera lalu bilang itu bukan, mereka tidak tahu bahwa itu bulan haram. Nah, saya tahu Ibn Katsir bilang begitu, tapi Ibn Katsir sendiri berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Nanti saya akan baca kok. Saya akan baca dari Ibn Katsir. Jadi tenang, kita mulai dulu dari Al-Wahidi, pelan-pelan. Kamu sekarang minum air. Saya tahu kamu sudah kencing di celana sekarang. Dan mulai sekarang jangan jualan kamu ahli tafsir lagi lah. Kamu ahli tafsir 1000 mimpi aja lah. Goblok kau. The disbeliever of Quraisy heard. Ini masih di Al-Wahidi. Orang-orang tidak percaya, orang-orang kafir Quraisy mendengar tentang insiden itu. Jadi mendengar tentang insiden mereka membunuh Ibn al-Hadrami itu. Send a delegation to the prophet. Mengirim sebuah delegasi kepada Nabi. And give him peace. Bless. Terlalu panjang untuk Nabi ini. They say to him, do you allow fighting in the sacred month? As a response, Allah exalted is he, reveal this verse. Apakah engkau mengizinkan pertempuran di dalam bulan suci ini, sacred month ini, bulan haram itu, tidak boleh berperang itu? As a response, sebagai respons, Allah menurunkan ayat ini. Nah, nanti kita ada urusan sedikit dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mari kita lanjutkan dengan Ibn Katsir.
Jadi ayat ini diturunkan sebagai respons atas protes dari suku Quraisy atas terbunuhnya Ibn al-Hadrami pada bulan haram, tidak boleh terjadi peperangan. Nah, kenapa Ibn al-Hadrami dibunuh? Dia dibunuh karena dia disergap oleh ekspedisi militer kecil dari Muhammad ini, yang mereka tahu pasti bahwa itu adalah bulan haram. Jadi sekarang sudah ketahuan, si ahli tafsir mimpi, 1000 mimpi ini berbohong tentang Al-Wahidi. Kemudian sekarang kita pindah ke Ibn Katsir. Ibn Katsir. Nah, saya tahu Ibn Katsir bilang bahwa mereka tidak tahu bahwa itu bulan haram. Tapi nanti setelah kita baca sampai di bawah, Ibn Katsir berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Kita mulai dari tafsir Ibn Katsir surat Sapi Betina ayat 217. Dan ini saya baca agak cukup banyak bagian supaya kita dapat gambaran yang lengkap. Karena dia bilang saya tidak tahu, saya mengutip secara tidak patut dari Al-Wahidi. Dan dia mempertanyakan disertasi saya. Oi, saya sudah tulis beberapa buku. Artikel jurnal saya itu sudah tidak terhitung. Sudah tidak terhitung. Jadi kamu itu siapa? Ha? Kamu siapa? Kamu itu siapa? Kamu itu duduk-duduk di menteng sana di pinggir jalan, lalu muncul ke kamera, lalu bilang kamu ahli tafsir. Ahli tafsir 1000 mimpi kau. Saya bukan hanya penulis, tapi saya juga adalah editor in chief dari sejumlah jurnal ilmiah. Saya juga adalah reviewer, mereview tulisan-tulisan akademik yang akan terbit di jurnal-jurnal ilmiah. Jadi kamu bilang saya mempertanyakan cara saya mengutip, Kau sanalah jadi tukang ojek aja lah kau. Ya, ini Ibn Katsir. Soon after they found Ibn Hadrami, segera setelah mereka berjumpa dengan Ibn Hadrami, one of the disbeliever of Quraisy, salah seorang kafir dari suku Quraisy, and kill him not knowing that the day was in Rajab or Jumadi, where Rajab is the sacred month. Nah, ini adalah kalimat ringkas di awal dari tafsiran Ibn Katsir terhadap surat Sapi Betina ayat 217. Jadi memang Ibn Katsir bilang secara ringkas, dia meringkas itu dengan mengatakan segera setelah mereka berjumpa dengan Ibn Hadrami, mereka membunuh dia tanpa mengetahui bahwa itu adalah bulan Rajab. Itu Ibn Katsir. Itu Ibn Katsir. Tapi mari kita baca terus. Jangan hanya kutip di situ lalu kamu bikin teori. Oke, makanya sekarang saya tanya, siapa yang sebenarnya mengutip seenak jidat? Kamu yang mengutip Ibn Katsir seenak jidat. Saya baca seluruhnya Ibn Katsir kok. Kemudian Ibn Katsir lanjutkan, when Abdullah bin Jas marched for today, he opened and read the prophet instruction. Jadi ini ada instruksi dari Muhammad untuk Abdullah ibn Jas memimpin sebuah pasukan kecil memata-matai Mekah. Memata-matai Mekah. Karena di Ibn Katsir dikatakan, what's the movement of the caravan of Quraisy and collect news about them for us. Jadi ini memata-matai untuk apa Ibn Katsir? Memata-matai karavan. Karavan itu apa? Rombongan kafilah yang membawa barang-barang dagangan. Memata-matai rombongan kafilah yang membawa barang-barang dagangan. Watch the movement of the caravan of the Quraisy and collect news about them. Nah, memang Muhammad tidak suruh mereka untuk menyergap pada bulan haram. Tapi bukan berarti Muhammad bilang jangan menyergap mereka kalau sudah tidak bukan bulan haram. Karena Muhammad memang menyuruh mereka watch the movement of the caravan of Quraisy and collect news about them for us. Nah, untuk apa Muhammad mau tahu tentang rombongan pedagang itu? Coba saya tanya kamu, untuk apa Muhammad ingin tahu tentang rombongan pedagang itu? Kamu itu lucu kamu. Lanjut, Ibn Katsir. Abdullah enter the Hijaz area. Abdullah memasuki area Hijaz, wilayah Hijaz, until he reach an area called Buhran, close to Furu. Nah, ini cerita terlalu panjang. Kita baca terus, baca terus.
Nah, sebentar. Abdullah bin Jas and the rest and his companion continue until they reach Nakla. Jadi pada dasarnya sama dengan di Asbab al-Nusulnya Al-Wahidi. Then a caravan belonging to the Quraish pass by carrying raisins. Jadi ketika mereka tiba di Nakla, rombongan pedagang ini yang dipimpin oleh Ibn al-Hadrami tadi itu lewat di situ. Then a caravan belonging to the Quraish pass by carrying resin, food stuff, membawa bahan makanan, and some trade items for the Quraish, membawa bahan makanan dan sejumlah barang dagangan untuk suku Quraisy. Amr bin Hadrami, whose name was Abdullah bin Abad, was in the caravan, as well as Uthman bin Abdullah bin Al-Mukira and his brother Nawal bin Abdullah from the tribe of Maksum, and Al-Hakam bin Kaisar, a freed slave of Hisam bin ini terlalu banyak nama. Kemudian lanjut. When they saw the companion, jadi ketika rombongan karavan ini, rombongannya Abdullah bin Hadrami ini melihat kelompok pengikutnya Muhammad ini, mereka menjadi takut, frightened. But when they saw Ukasa bin Misan, their fears subside since his head was safe. Jadi mereka takut, tapi kemudian mereka kenal salah satu dari pengikut Muhammad itu. Kemudian mereka bilang, oh tidak apa-apa, these people seek the umrah, so there is no need to fear them. Jadi orang-orang ini tidak menaruh kecurigaan apa-apa terhadap para pengikut Muhammad. Memang awalnya mereka takut karena mereka orang tidak dikenal, sekelompok orang tidak dikenal. Tapi ketika mereka mengenali salah satu dari pengikut Muhammad itu, mereka bilang, oh tidak apa-apa, mereka mau umroh. Mereka mau umroh, jadi kita tidak perlu takut. Itu ada di dalam Ibn Katsir. Jadi apanya yang terjadi peperangan di sini? Tidak terjadi pertengkaran di sini seperti kata Kaf Media. Kaf Media itu putar balik, dia omong kosong, berbohong. Tidak terjadi pertengkaran di sini. Justru rombongan karavan ini takut awalnya, tapi setelah mereka mengenali salah satunya, mereka bilang, oh enggak apa-apa, ini orang-orang mau pergi umrah. Maksudnya para pengikut Muhammad itu, orang-orangnya Ibn Amr bin Hadrami pikir orang-orang ini mau pergi umroh, jadi mereka tidak perlu takut. Nah, kita baca lanjut. The companion conferred among themselves. Jadi mereka mulai berselisih satu sama lain seperti yang ada di dalam Al-Wahidi. That day was the last day in the sacred month of Rajab. Itu adalah hari terakhir dari bulan Rajab. Bulan suci, bulan haram untuk tidak boleh berperang menumpahkan darah. Sama seperti di dalam Al-Wahidi. Kemudian perhatikan, they say to each other, mereka berkata satu sama lain, by Allah, if you let them pass, jika engkau membiarkan rombongan karavan itu lewat, they will soon enter the sacred area. Mereka akan masuk ke dalam wilayah haram untuk terjadi peperangan, dibunuh, and take refuge in it from you, dan akhirnya lolos dari kamu. If you kill them, you will kill them during the sacred month. Apa? Kita baca satu kali lagi Ibn Katsir. Ibn Katsir, if you kill them, jadi ini mereka lagi berselisih paham satu sama lain. If you kill them, you will kill them during the sacred month. Ini yang tadi saya bilang, Ibn Katsir berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Karena di bagian atas tadi, dia bilang mereka membunuh Amr bin Hadrami itu tanpa tahu bahwa itu bulan suci. Tapi bagaimana mereka tidak tahu itu bulan suci, sementara Ibn Katsir mencatat orang-orang ini bertengkar, berselisih paham satu sama lain, pengikutnya Muhammad maksudnya. Dan mereka bilang, kalau kamu biarkan dia lolos, kamu tidak bisa lagi bunuh dia karena dia sudah masuk di wilayah yang aman. Tapi kalau kamu bunuh dia sekarang, kamu membunuh dia pada bulan haram. Pada bulan haram. Pada bulan haram. Jadi mereka tahu enggak itu bulan haram? Tahu, karena mereka berselisih paham. Alasan kenapa mereka berselisih paham adalah karena itu sedang bulan haram, tidak boleh membunuh, tidak boleh menumpahkan darah.
itu bulan haram. Jadi kamu bilang mereka tidak tahu itu bulan haram. Kamu ahli tafsir mimpi, ahli tafsir 1000 mimpi, tukang nujum kamu itu. They at the fear hesitate and did not like to attack. Jadi pada awalnya mereka ragu dan tidak ingin menyerang. They then began encouraging themselves. Mereka mulai manas-manasin satu sama lain, and decided to kill whomever they could, dan mulai memutuskan untuk membunuh siapa saja yang mereka bisa bunuh among the disbelievers and confiscate whatever they had, dan mengambil apa saja yang dipunyai oleh karavan itu. Hence Waqid bin Abdullah at-Tamimi shot an arrow at the Amr bin al-Hadrami and kill him. Jadi Waqid bin Abdullah at-Tamimi menembakkan sebuah anak panah dan mengenai Amr bin al-Hadrami dan membunuh dia. Itu bukan peperangan. Kaf media, bocah, pembohong. Itu bukan peperangan, itu penyergapan. Karena tadi Ibn Katsir bilang, waktu rombongan karavan itu lihat pengikutnya Muhammad ini, gerombolan perampok ini, mereka awalnya takut, tapi ketika mereka mengenali salah satunya, gerombolan karavan itu bilang, oh kita tidak perlu takut, karena itu orang-orang yang sedang pergi umrah. Jadi mereka tidak well prepare untuk berperang loh. Mereka tidak prepare untuk bertempur loh. Tetapi para pengikut Muhammad yang memang dasar adalah para perampok ini menginginkan barang-barang dagangan itu bertengkar satu sama lain. Kalau kita biarkan dia lewat, dia masuk ke wilayah yang aman, kita tidak bisa sergap dia lagi. Kalau kita bunuh dia, maka ini masih bulan haram, tidak boleh berperang, tidak boleh menumpahkan darah. Itu ada di dalam Ibn Katsir. Ada di dalam Ibn Katsir. Maka salah seorang pengikut Muhammad, Abdullah at-Tamimi, shot an arrow, menembakkan sebuah anak panah kepada Amr bin al-Hadrami and kill him. Itu penyergapan, itu bukan peperangan. Jadi kamu berbohong. Masih lanjut. Dan ini yang menarik, masih menarik. Ibn Katsir memberikan keterangan yang sangat panjang dan akan sangat membuat kita terhibur malam ini. Abdullah bin Jas went back to the Allah's messenger. Jadi setelah mereka membunuh Amr bin Hamdani tadi, mereka kembali kepada Muhammad di Madinah dengan Abdullah bin Jas and his companion went back to Allah's messenger in Al-Madinah with the caravan and the 2 prisoners. Jadi membawa karavan itu, barang-barang rampasan itu, dan 2 tawanan. Kemudian Abdullah bin Jas bilang begini, dan ini yang spektakuler. Saudara dengar baik-baik. Abdullah bin Jas, pemimpin pasukan kecil itu bilang begini, Allah's messenger will have 1/5 of what we have confiscated. Lagi sekali Ibn Katsir, Allah messenger will have 1/5 of what we have confiscated. Rasul Allah akan mendapat 1/5 dari barang-barang rampasan itu. Halo ahli tafsir mimpi 1000 mimpi. Ini Abdullah bin Jas, pemimpin pasukan perampok ini. Setelah merampas barang-barang dagangan itu, membunuh pemimpinnya, kemudian dia bilang begini, Rasul Allah akan mendapat 1/5 dari barang-barang rampasan ini. Dan Ibn Katsir melanjutkan, this is occur before Allah require 1/5 for his messenger from the war booty. Ini terjadi sebelum Allah menetapkan hak istimewa bagi Nabi, bagi Rasul untuk mendapat 1/5 setiap kali mereka berperang. Barang-barang rampasan itu, rampasan perang 1/5 didapat oleh Muhammad. Nah ini terjadi sebelum turunnya ketetapan itu. So Abdullah, jadi Abdullah memisahkan 1/5 dari barang-barang rampasan itu bagi Rasul Allah dan membagi sisanya, and divided the rest among his companions, dan membagi sisanya
kepada mereka yang ikut merampok pada hari itu. Ibn Ishaq also state. Jadi ini dia kutip dari Ibn Ishaq. Ini Ibn Kathir kutip dari Ibn Ishaq. Ibn Ishaq also state that at first when the Sharia come back to Allah Messenger, he said to them, I have not commanded you to conduct warfare during the sacred month. Jadi Muhammad bilang, saya tidak nyuruh kamu untuk berperang, untuk membunuh pada bulan haram ini. He left the caravan and the two prisoners alone and did not take any share of the war booty. Nah, Muhammad memang tidak mengambil barang rampasan itu. Karena dia tahu, ini kalau dia ambil, dia bakal akan kena dari orang-orang Mekah. Karena itu bulan dilarang untuk membunuh loh. Bukan berarti Muhammad tidak pernah mengambil barang rampasan loh. Tapi dia tahu ini bakal masalah besar. Dan memang masalah besar. Orang-orang dari Mekah, suku Quraisy, datang kepada Muhammad dan protes. Kemudian turunlah surat sapi betina ayat 217. Nah, sampai di sini saya masih ada poin penting untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita kembali dulu kepada si tafsir 1000 mimpi itu, Kaf Media, bahwa itu peperangan, terjadi perselisihan, mereka tidak tahu bahwa itu bulan haram. Itu semua omong kosong, itu bukan peperangan, itu penyergapan. Mereka tahu itu sacred month, mereka tahu itu bulan Rojab. Itu sebabnya mereka bertengkar, kita nyerang nggak. Dan mereka melakukan penyerangan menurut asbab al-nusul, mereka menginginkan barang-barang itu. Ibn Kathir juga mengindikasikan demikian. Jadi itu perampokan atau bukan? Itu penyergapan untuk mengambil barang milik orang lain yang dibawa oleh karavan itu, rombongan dagang itu. Itu perampokan. Jadi kamu mau benarkan itu pakai cara apa? Nah, jadi si ahli tafsir 1000 mimpi ini ternyata berbohong dan memperkosa Al-Wahidi dan memperkosa Ibn Kathir. Ibn Kathir tidak begitu. Ibn Kathir setuju dengan saya. Bocah, Ibn Kathir setuju dengan saya. Nah, sekarang untuk Allah Subhanahu wa taala, surat 2 ayat surat sapi betina ayat 217 adalah pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dilakukan oleh para pengikut Muhammad. Itu pembenaran dari Allah. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Sekali lagi Allah Subhanahu wa taala itu bukan peperangan. Jadi interupsi. Itu adalah penyergapan, perampokan, mengambil barang milik orang, menyergap orang secara tiba-tiba, membunuh pemimpin karavan itu dan mengambil barang-barang dagangan mereka. Itu bukan peperangan. Mereka bertanya kepada kamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Jadi Allah bilang itu dosa besar. Tetapi menghalangi dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Jadi pada dasarnya Allah bilang itu dosa memang, itu salah. Tapi lebih salah lagi kalau menghalangi orang untuk tidak pergi haji ke Mekah, mengunjungi Masjidil Haram di Mekah. Jadi apa poinnya bilang itu dosa? Tapi kemudian bilang ada dosa yang lebih besar lagi. Apa poinnya? Apa poinnya? Dengan kata lain Allah Subhanahu wa taala bilang tidak apa-apa. Memang kamu salah tapi tidak apa-apa. Mereka jauh lebih salah lagi kok. Itu pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu standar moral macam apa? Standar moral macam apa? Kaf Media. Tolong jawab itu. Itu standar moral macam apa? Nah, kamu belum jawab saya tentang Khaybar. Dan saya kasih tahu kamu, hati-hati kamu jawab saya tentang Khaybar. Karena saya punya Al-Tabari, saya punya Ibn Ishaq. Dan di sana sini, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan koleksi hadis-hadis Sahih bicara tentang Khaybar. Jadi hati-hati menjawab tentang Khaybar. Kemudian kamu belum jawab tentang mulut Allahmu yang bicara tentang kemaluan. Mulut Abu Bakar yang menyuruh Urwah untuk pergi menjilat klitoris dari alat. Dan kamu belum jawab tentang kata-kata Muhammad yang menyuruh para pengikutnya untuk memaki orang-orang yang bicara sesumbar mengenai garis keturunan mereka, untuk menyuruh orang itu pergi menggigit penis papanya. Kamu belum jawab tentang itu. Silakan jawab itu dan saya ingin lihat bagaimana kamu tap dance
menari-nari seperti orang gila, mencoba membela moralitas Muhammad, mencoba membela moralitas Aulamu, mencoba membela moralitas Abu Bakar. Silakan jawab. Yang jelas untuk isu ini tentang para pengikut Muhammad pencuri itu sudah settle. Al-Wahidi, Ibn Katsir setuju dengan saya, mereka itu rombongan pencuri, perampok. Itu bukan peperangan, itu penyergapan. Dan yang terakhir, kamu tidak bisa membantah saya bahwa Injil Filipus yang kamu quote itu adalah Injil palsu yang baru ditulis pada abad ketiga, tapi kamu quote itu seakan-akan itu literatur otentik kekristenan. Dan itu berarti kamu adalah seorang pendusta, pembohong yang tidak, ada dua kemungkinan. Kamu tidak tahu apa yang kamu quote. Jadi kamu quote itu karena itu cocok dengan propaganda omong kosong kamu. Atau kamu tahu tapi kamu membohongi publik dengan mempresentasikan the Gospel of Philip, Injil Filipus sebagai sebuah literatur otentik kekristenan. Bahkan di dalam video terdahulumu yang saya jawab, kamu berkali-kali menyatakan bahwa di dalam Bible Kristen, seakan-akan itu bagian dari kitab suci orang Kristen. No. Injil Gnostik itu tidak pernah diterima di dalam kekristenan karena Injil itu ditulis belakangan. Yang diterima di dalam kekristenan hanya 4 Injil kanonik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. That's it. Itu 4 Injil kanonik yang diterima di dalam kitab suci orang Kristen perjanjian baru. Jadi kalau kamu quote dari literatur Gnostik itu, kamu adalah orang yang tidak jujur. Dan memang kamu harus tidak jujur karena agamamu adalah agama yang tidak jujur. Kalian terbiasa berbohong untuk menjual Islam. Jadi kamu muncul ke publik dan bilang Yesus pacaran dan cabe-cabean dengan Maria. Dan kalau kamu bilang begitu, maka itu bukan sesuatu yang salah. Dan kamu sama sekali tidak merasa bersalah loh. Malah kamu masih tampil ke hadapan publik dan bicara seperti orang hebat. Termasuk waktu kamu bilang Yesus pencuri keledai, saya tantang kamu, bocah tafsir 1000 mimpi. Saya tantang kamu, quote bagi saya, kutip bagi saya, satu saja ahli tafsir Kristen. Saya quote bagi kamu bukan tafsir orang Kristen loh. Saya quote bagi kamu Ibn Katsir, saya quote bagi kamu Al-Wahidi. Sekarang saya tantang kamu. Quote bagi saya, kutip bagi saya, satu saja ahli tafsir perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menafsirkan narasi tentang pengambilan keledai itu sebagai sebuah pencurian. Silakan, quote bagi saya. Quote bagi saya, literatur tafsir. Kami punya banyak literatur tafsir. Para ahli tafsir kami itu sangat banyak. Sangat banyak. Quote bagi saya, satu saja ahli tafsir perjanjian baru yang qualified, sebutkan namanya, sebutkan judul bukunya, dan saya akan cek, dan saya kasih tahu kamu, hati-hati dengan saya, karena perpustakaan saya itu ribuan buku, puluhan ribu buku ada di perpustakaan saya. Jadi kamu hati-hati dengan saya kalau kutip-kutip, karena apa yang kamu kutip saya bisa cari dan saya bisa dapatkan. Dan saya akan bongkar kebohongan kamu di hadapan publik. Kamu selama ini hanya jual sensasi, menjual kekristenan untuk menaikkan subscribermu. Kamu itu hanya pembohong, pembual, bocah kamu, pendusta. Kamu menjual iman Kristen, menyerang sana, bikin teori sana, ngoceh sini tentang kekristenan. Dan karena para pengikutmu adalah orang-orang yang tidak punya otak, maka mereka menelan mentah-mentah semua apa yang kamu katakan. Sekarang kamu berhadapan dengan saya loh. Literatur apa yang kamu kutip saya bisa dapatkan dan saya akan cek akurasinya. Jadi sekali lagi saya lihat kamu tampil di kamera dengan slogan ahli tafsir. Kamu itu ahli tafsir apa? Ahli tafsir 1000 mimpi kau. Saya kasih tahu kamu harus hati-hati dengan saya. Karena literatur apapun yang kamu quote, itu saya bisa quote. Saya bisa dapatkan dan saya bisa quote. Karena saya punya akses kepada semua perpustakaan terbaik di universitas terbaik. Saya punya akses kepada perpustakaan-perpustakaan itu. Jadi literatur apa yang kamu quote, saya bisa quote, saya bisa dapatkan.
Jadi kamu mau bicara tentang mengutip? Hah? Bicara tentang mengutip. Dan untuk Muslims, berhenti menjadi orang cengeng di dalam dunia ini. Kalian itu memuakan kok. Kalian itu memuakan kok. Bicara tentang penistaan lah, darah halal lah. Memangnya kalian jago apa? Berhenti menjadi orang cengeng. Balas argumen dengan argumen, balas referensi dengan referensi, balas literatur dengan literatur. Itulah orang beradab. Jadi biasakan diri jadi manusia. Oke, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira saya sudah cukup banyak bicara dan saya sudah memperlihatkan bahwa Kaf Media itu tidak lebih daripada orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, yang mencoba naik ke atas panggung akademik dan bicara seakan-akan terpelajar, tapi ternyata dia hanya ahli tafsir 1000 mimpi. Dan dia berbohong tentang asbab al-nusul, berbohong tentang Ibn Katsir, berbohong tentang historical konteks dari surat Sapi Betina ayat 217. Nah, mengakhiri presentasi ini Muslims, dengarkan baik-baik. Ini adalah sebuah polemik teologis. Ini bukan sesuatu yang personal. Ini bukan sesuatu yang sifatnya pribadi. Tapi polemik teologis karena kalianlah yang terlebih dahulu mengoceh, menyerang, membombardir kekristenan dengan berbagai fitnah omong kosong dan tafsiran-tafsiran tidak berdasar terhadap iman Kristen. Dan yang kalian dengar sekarang ini tidak dimaksudkan murni untuk menyerang, tetapi merupakan sebuah counter attack untuk memperlihatkan kepada kalian bahwa kalian itu memiliki masalah yang sangat serius di dalam literatur-literatur kalian. Sangat serius. Jadi lebih baik diam, jangan bicara. Mulai sekarang stop bicara tentang iman saya. Tapi kalau kamu mau terus, oke, kita terus. Karena saya tidak akan membiarkan kamu membuka mulut menentang Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan membiarkan kamu membuka mulut menentang iman Kristen, memfitnah dan berbohong mengenai iman Kristen. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.